Kita semua tentu tidak asing dengan peraturan perusahaan atau PP. Namun, apa sih peraturan perusahaan itu dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Kali ini kita akan ngobrolin tentang PP. Setiap perusahaan tentu saja membutuhkan PP untuk menjalankan bisnis dan operasionalnya sehari-hari. Dan PP ini tentu saja menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk memahami PP, kita bisa melihat di pasal 1 ayat 20 UU TK, yang secara kebetulan di UU CK juga belum dirubah. Di sana dinyatakan bahwa peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kalau kita ingin memahami lebih detail bagaimana cara membuat PP, maka kita bisa melihat di Permenaker nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan PP dan PKB. Beberapa hal yang disyaratkan harus ada di dalam PP setidaknya ada 6, yaitu yang pertama adalah hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua hak dan kewajiban pekerja, yang ketiga syarat kerja, selanjutnya adalah tata tertib perusahaan, yang kelima adalah jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan, serta yang terakhir adalah hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Dari hal di atas sebenarnya ketahuan sebenarnya tujuan dari PP itu sendiri, yaitu untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, menjamin kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberi pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis. Namun, ujung dari semuanya adalah demi menjamin keberlangsungan usaha sehingga perusahaan lebih berkembang dan lebih maju, serta dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pertanyaannya adalah, apakah semua perusahaan harus mempunyai PP? Regulasi menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang, maka wajib membuat PP. PP ini sesungguhnya disusun oleh pengusaha, namun tetap saja harus mempertimbangkan syarat dan pertimbangan dari wakil buruh di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, setelah PP ini dinyatakan sebagai draft final, maka paling lama 30 hari PP ini harus didaftarkan atau dilaporkan untuk mendapat pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pertanyaan selanjutnya, kemana Mas Bro kita harus mengesahkan PP ini? Yang pertama, kalau perusahaan ini hanya di dalam satu kota, maka cukup di Disnaker setempat. Jika ada di beberapa kota di dalam satu provinsi, maka harus ke Disnaker provinsi. Yang ketiga, jika ada di beberapa kota dan di beberapa provinsi, maka harus di Kementerian Tenaga Kerja. Ingat ya, bahwa PP ini hanya bisa diperlakukan di lingkungan perusahaan setelah disahkan oleh pejabat yang berkompeten. Namun, jika PP ini belum disahkan sejak berkas dinyatakan lengkap, maka demi hukum PP itu bisa diperlakukan. Nah, PP ini hanya berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya mesti diperbaharui kembali. Mas Bro, bagaimana jika PP ini tidak dilaporkan untuk mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berkompeten? Nah, kalau pengusaha tidak melaporkan untuk mendapatkan pengesahan dari PP ini, maka pengusaha akan mendapatkan sanksi pidana pelanggaran berupa denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta. Ini sesuai dengan pasal 188 UU TK. Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri, salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.